Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom. Saya sangat senang bersama-sama dengan Bapak dan Ibu pagi ini. Kita akan bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita menyembah bersama-sama pada pagi hari ini. Supaya kita memiliki iman dan kita memiliki pengharapan yang makin tumbuh. Kita semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Dan itu akan membuat kita menjadi baik-baik saja. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Baik bagiku, semua baik bagi anak-anakmu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan tetapkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu semuanya akan baik-baik saja. Harapan kita akan baik-baik saja. Tentu kalau harapan kita hanya di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, ya Tuhan. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami punya harapan, harapanku di dalam-Mu, harapan yang tidak sia-sia, harapan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu, semua orang hampir dapat dipastikan memiliki pengharapan.
Nah, pengharapan yang di dalam Kristus pasti akan terwujud kalau kita memiliki iman. Hanya ada satu tindakan penting agar harapan dalam Kristus segera menjadi kenyataan, yaitu kita harus sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah haleluya, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah oh haleluya, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, ku sembah oh ku mengangkat tanganku, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kita karapa papa 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 kasih kita karapa papa 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 kasih kita. Kita karapa papa papa kasih kita karapa kasih kita. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Kami percaya hidup kami baik-baik saja di hadapan Engkau, karena pengharapan kami kepada Engkau. Dan kami pagi ini menyembah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami akan merenungkannya. Ajar kami untuk mengerti, buat telinga kami untuk menangkap, dan ajari kami untuk melakukannya tepat seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, ada bagusnya nanti Bapak dan Ibu di sela-sela waktu hari ini membaca seluruh pasal itu, tetapi saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berpijak pada satu ayat ini, Ibrani 11 ayat 1. Bunyinya demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Ibu dan Bapak, harapan kita di dalam Kristus itu pasti terwujud kalau kita memiliki iman. Ayat ini mengatakan iman adalah
dasar. Jadi harapan kita, harapan Bapak dan Ibu, keinginan-keinginan Bapak Ibu Saudara, imani bahwa itu akan dinyatakan kepada Bapak dan Ibu. Tanpa iman, harapan yang kita miliki akan tetap menjadi harapan. Nah, perenungan kita adalah iman yang bagaimana yang seharusnya menjadi dasar pengharapan kita. Ada 3 yang kami mau bagikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah iman yang taat sepenuhnya. Di ayat yang ke-8 diceritakan Abraham taat ketika dipanggil. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak dan Ibu, ini bukan mudah. Abraham dalam Kejadian diperintah begini, pergilah meninggalkan negerimu, meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan bapak ibumu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, pada saat itu Abraham tidak tahu dia harus menuju ke negeri mana dan negerinya seperti apa. Abraham belum tahu, tetapi yang dicatat di dalam Alkitab, Abraham yang saat itu usianya sudah 75 tahun, bukan usia yang muda lagi, Abraham taat untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan bangsanya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ibu dan Bapak, apa kata Tuhan pada hari-hari ini kepada kita berkaitan dengan harapan yang kita miliki? Tetapi saya mengajak, ayo ikut seperti yang Abraham lakukan, yaitu taat. Mendengar firman, apa kata firman, apa kata Tuhan, tanpa melihat bukti, tanpa melihat alasan, tanpa menghitung untung rugi, tapi tahu bahwa itu kata-kata Tuhan, kemudian kita langsung melakukannya. Yang kedua, Ibu Bapak, iman yang pertama yang taat secara penuh, yang kedua adalah iman yang membuat harapan kita segera menjadi kenyataan adalah iman yang melakukan yang terbaik. Ibu dan Bapak, hari-hari ini kami tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi di ayat 4, Habil memberikan persembahan lebih baik dari Kain. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Habil. Habil tanpa membuat perhitungan, tetapi yang dilakukan adalah yang terbaik. Saya mengajak Bapak dan Ibu hari-hari ini, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam ibadah, dalam penyembahan, dalam memuji Tuhan, sekelas apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah seimbang dengan teman-teman? Apakah seimbang dengan WL yang ada di gereja? Kami tidak tahu, tetapi Habil melakukan yang terbaik. Saya ajak Bapak dan Ibu melakukan segala tindakan apapun juga hari-hari ini, lakukan seperti untuk Tuhan dan berikan yang terbaik. Yang terakhir adalah iman tidak harus melihat bukti sekarang. Ayat 13 mengatakan begini,
dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang pendatang di bumi ini. Bapak dan Ibu, Abraham itu dijanjikan sebuah tanah yang menjadi pusaka, yang berlimpah susu dan madunya, akan memiliki keturunan yang besar seperti pasir di laut. Tetapi Abraham beserta Sarah yang waktu itu meninggalkan Haran, tempat asalnya semula. Dia belum menemukan, dia belum mendapatkan, dia belum melihat secara nyata semua yang dijanjikan itu. Tetapi Abraham punya iman bahwa itu akan tergenapi. Dan kita harus memiliki seperti iman Abraham itu. Jadi iman tidak harus kita mendapatkan yang sekarang, tapi percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Abraham dari surga melihat anak cucunya, melihat keturunannya yang besar itu, mendapatkan, menerima janji yang dari Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, pegang teguh pengharapan Bapak dan Ibu, serta pengharapan saya. Dan ada satu kunci yang utama adalah pengharapan itu akan menjadi kenyataan manakala iman menjadi dasar. Dan iman kita adalah iman yang taat secara penuh. Iman yang kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan iman berarti kita tidak harus melihatnya sekarang, tetapi percaya bahwa kita menerimanya. Bahkan anak cucu kita akan menerimanya. Sebab kita di bumi ini adalah bukan negeri tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah di surga. Saya percaya. Haleluya. Bapak dan Ibu akan menerima pengharapan itu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan, Engkau yang menghibur, menolong, menyertai. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
segala pujian, segala harapan, imanku kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan pencerahan dalam hidup kami. Sekarang kami mengerti Bapa, harapan-harapan kami di dalam Kristus pasti Engkau genapi. Dan kami akan mengerjakan dengan iman kami, iman yang taat secara penuh seperti yang Abraham miliki, iman yang melakukan yang terbaik seperti Habil miliki. Haleluya Tuhan. Dan iman yang tidak menuntut untuk dilihat mata jasmani, seperti Abraham sudah memiliki, seperti Sarai sudah memiliki. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, akan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Taruh Tuhan iman percaya di dalam hatinya, dan Engkau menguatkan pengharapannya, bahkan pengharapan yang hampir padam. Oleh karena iman itu akan menjadi berkobar. Kami yakin dan percaya, dan Engkau yang akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan Engkau. Engkau pakai di setiap segala aktivitasnya. Apapun yang dilakukan, ada penyertaan dari surga. Engkau memakai anak-anak-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman dan pengharapan kami teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.